Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiat Rohmah, NPM S1D01973. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah andalan penghasil beras. Produksi padi di Sumatera Utara selama periode 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tabel, diketahui bahwa luas panen di sawah di daerah Sumatera Utara di tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan, kemudian kembali meningkat di tahun 2015 sampai 2016. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan maupun penurunan produksi padi. Di antaranya adalah faktor gangguan iklim atau cuaca dan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan. Pada tabel 1.2, Kabupaten Langkat merupakan daerah yang berada di peringkat ketiga dengan luas panen 79.124,9 hektar. Produksi 409.954,4 ton. Dan rata-rata produksi 51,81 kuintal per hektar. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah produksi dan rata-rata produksi, Kabupaten Langkat berada di bawah Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas panen 75.618,5 hektar dengan produksi 248.360,3 ton dan rata-rata produksi 56,33 kuintal per hektar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh input produksi padi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijajah petani? Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh input produksi padi sawah terhadap jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya, untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama, dan untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijajah petani. Bab 2 Metode penelitian. Jenis dan sumber data, yaitu jenis data yang digunakan adalah data cross-section. Data ini diambil dari skripsi Faisal Azhari, Baldan Panjaitan, yang berjudul Analisis Efisien di Faktor Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya adalah spesifikasi model. Identifikasi masalah pertama dianalisis dengan metode analisis fungsi linear model Cobb-Douglas untuk menganalisis pengaruh luas lahan, penggunaan benih, jumlah pestisida, pupuk, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi padi sawah di Kabupaten Langkat. Persamaannya yaitu ln Y sama dengan ln A plus beta 1 ln X1 plus B2 ln X2 plus B3 ln X3 plus B4 ln X4 plus B5 ln X5 plus B6 ln X6 di mana
Y sama dengan produksi padi sawah. A sama dengan konstanta, B1, B2, dan seterusnya, yaitu koefisien regresi X1 sampai X6. X1 yaitu luas lahan, X2 penggunaan benih, X3 jumlah pestisida, X4 pupuk, X5 tenaga kerja dalam keluarga, X6 tenaga kerja luar keluarga, E logaritma natural, dan I sama dengan kesalahan atau error. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji nilai elastisitas. Untuk hipotesis yaitu H0 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 0. H1 sama dengan beta 1 dikurang beta 2 tidak sama dengan 0. Jika p-value kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Jika nilai p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Untuk nilai alfa yaitu 0,05. Pada hasil analisis yang telah didapatkan yaitu untuk nilai p-value X1 yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya X1 atau luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Selanjutnya untuk nilai p-value X2 yaitu 0,001 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel X2 atau jumlah bibit berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Selanjutnya adalah X3, nilai p-value-nya 0,001 kurang dari alfa 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel pupuk berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Selanjutnya adalah uji skala usaha. Dengan hipotesis H0 sama dengan beta 1 plus beta 2 plus beta 3 sama dengan 1. Atau constant return to scale. Selanjutnya H1 sama dengan beta 1 plus beta 2 plus beta 3 tidak sama dengan 1. Atau increasing return to scale bisa juga decreasing return to scale. Apabila nilainya kurang dari 1, maka dia akan mengalami decreasing return to scale. Malah sebaliknya, apabila dia lebih dari 1, maka dia akan mengalami increasing return to scale. Pada data yang telah dihasilkan ini, beta 1 plus beta 2 plus beta 3 sama dengan 0,66360 plus 0,37742 dikurang 0,077 sama dengan 0,963833. Artinya, proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih kecil.
selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, semua faktor produksi seperti luas lahan, bibit, dan pupuk berpengaruh nyata terhadap produksi padi sawah. Yang kedua, nilai input produksi memiliki nilai P-value lebih kecil dari alpha. Yang selanjutnya yaitu petani padi sawah di Kabupaten Langkat berada pada tingkat decreasing return to skill atau DRS, artinya proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan penambahan produksi yang proporsinya lebih kecil. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.